Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengguna pengembang sistem. Setelah kita menyaksikan video ini, diharapkan kita bisa memahami perubahan pengembangan sistem dari manual menuju virtual, memahami siapa spesialis informasi, memahami konsep end user computing, dan memahami konsep kantor virtual. Yang pertama, organisasi bisnis. Untuk dukungan sistem informasi bagi organisasi, SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan, dan 5 sistem informasi di tingkat yang lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Sumber daya informasi terdiri dari piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Untuk spesialis informasi terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu analis sistem. Spesialis ini bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Yang kedua, administrator basis data, seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Kemudian webmaster, seseorang yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Yang keempat, spesialis jaringan, yaitu seorang yang bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Yang kelima, programmer, yaitu seorang yang menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang terakhir, operator, yaitu seorang yang menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server. Struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama ada struktur sentralisasi dan desentralisasi. Di bagian atas terdapat CEO, kemudian di bawahnya terdapat manajer-manajer, kemudian di bawahnya lagi terdapat analis sistem, pegawai operator, administrator basis data, dan spesialis jaringan. Yang terakhir yaitu ada programmer. Struktur organisasi inovatif. Yang pertama, partner model, yaitu layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua, platform model, yaitu layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis. Yang terakhir, scalable model. Sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat minimum. Struktur organisasi layanan informasi yang selanjutnya yaitu model jaringan organisasi sistem informasi. Terdiri atas manajemen puncak, yaitu manajemen yang berada pada paling atas. Kemudian ada jaringan penentuan visi di bawahnya, yang terbagi menjadi jaringan inovasi, CEO, dan jaringan pencairan sumber. Kemudian, di bawah jaringan inovasi terdapat area-area bisnis, dan di bawah jaringan pencarian sumber terdapat vendor. Sementara perencanaan strategis memiliki kerangka sendiri, yaitu inovasi nilai, dan manajemen keuangan, penyerahan solusi, manajemen infrastruktur, dan penempatan layanan. Komputasi pengguna akhir atau end user computing timbul karena 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Kedua, antrian layanan informasi. Ketiga, murahnya piranti keras. Dan yang keempat, piranti lunak siap pakai. Keuntungan dari pengguna sebagai suatu sumber daya informasi yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan dan mempersempit jarak komunikasi.
Hal ini berlaku ketika pengguna dapat secara aktif ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan mempraktikkan komputasi pengguna akhir. Sedangkan resikonya yaitu sasaran sistem yang buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengetahuan adalah sesuatu yang dipelajari melalui mata kuliah formal maupun melalui upaya sendiri seperti membaca dan mengamati. Pengetahuan komputer yaitu kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengetahuan informasi meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan membaginya dengan orang lain. Kemudian, teori sistem yaitu menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Dan pembuatan model sistem terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Keahlian pengembangan sistem terdiri atas keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Otomatisasi kantor, Office Automation atau OA, meliputi sistem elektronik formal maupun informal, terutama yang berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Penggunaan email oleh kalangan manajer dan profesional telah merubah konsep kerja dari bagian administrasi langsung ke tangan manajerial. Nah, penyebab ini memunculkan pergeseran dari pemecahan masalah administrasi ke manajerial. Selanjutnya, kantor maya. Konsep ini mengakui bahwa pekerjaan dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Telecommuting yaitu suatu istilah yang menggambarkan karyawan dapat pergi ke tempat kerja secara elektronik. Sedangkan hoteling, ide di balik konsep ini adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungan kantor maya, yang pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah, kedua, biaya peralatan yang lebih rendah, ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan, yang keempat, kontribusi sosial. Kerugian kantor maya yaitu moral yang rendah, karena tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Yang kedua, kekhawatiran akan resiko keamanan. Keamanan data dan informasi akan lebih sulit dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Dengan adanya kantor maya, memunculkan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya atau virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah, keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga ikut mengalami perubahan. Organisasi tidak lagi berbentuk fisik yang mengharuskan pekerjaan dan pekerjaannya berada dalam satu bangunan atau lokasi fisik. Jaringan komunikasi elektronik juga memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya di mana pekerjaan dapat dilakukan di hampir semua tempat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.